Semua syarat dan kriteria star seller sudah saya penuhi. Kok belum juga menerima undangan jadi star seller? Apakah benar sobat telah memenuhi semua syarat dan kriteria tersebut? Untuk jelasnya, silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Nanti di sana sobat akan temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Shopee semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas secara detail apa itu keuntungan jadi star seller di Shopee. Nah, pada video kita kali ini kita akan bahas lebih detail lagi persyaratan dan kriteria untuk bisa jadi star seller tersebut. Oh ya, bagi sobat yang baru bertemu dengan channel kami ini, ada baiknya sobat lihat video kita sebelumnya agar sobat lebih memahami video ini nantinya. Apa saja syarat dan kriteria untuk jadi star seller di Shopee 2020 itu? Untuk itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Kriteria star seller yang pertama adalah telah memiliki KTP yang terdaftar dan disetujui oleh Shopee. Bisa kita upload nanti di program Shopee. Kemudian yang kedua, adanya persentase chat pembeli yang dibalas itu minimal 80%. Jika kurang dari 80% berarti tidak bisa. Yang ketiga, syaratnya adalah toko memiliki penilaian minimal 4,5, ini penilaian oleh pembeli. Kemudian yang keempat, jumlah produk pre-order itu hanya maksimal 20% dan maksimal 5 hari batas prosesnya. Jika Anda memiliki produk pre-order sebanyak 200 buah di toko Anda. Artinya jika memang terpaksa harus menggunakan produk pre-order, ya silahkan, tapi maksimal proses itu hanya 5 hari. Kemudian yang kelima, sedikit berat, yaitu pendapatan bersih 30 hari terakhir dihitung itu minimal 100 juta dalam 30 hari secara berturut-turut. Kemudian persyaratan yang keenamnya lagi, masih di dalam 30 hari itu juga minimal menyelesaikan 30 pesanan. Nah, 30 pesanan ini isyarat yang ketujuh, di syarat ini jelaskan bahwasanya minimal 10 orang. Artinya jika Anda mencapai 100 juta, kemudian 30 pesanan dalam 1 bulan itu, minimal pembelinya hanya 10 orang. Artinya boleh 10 orang pembelinya. Jika lebih juga boleh, tapi tidak boleh kurang dari 10 orang pembeli yang berbeda. Nah, kemudian yang kedelapan, toko tidak memiliki poin penalti selama 7 hari sebelum kita dinilai. Ini contoh kita lihat poin penalti itu dari mana saja asalnya. Nah, yang pertama poin penalti itu berasal dari tingkat keterlambatan memproses pesanan. Artinya lebih dari 10% kita terlambat memproses pesanan jika orderan Anda totalnya dalam 1 bulan itu di bawah 50. Namun jika orderan sobat lebih dari 50, maksimal hanya 5%. Artinya hanya boleh 5% terlambat. Jadi ketika pesanan kita ada 50 berarti lebih kurang 2,5, berarti dihitung 3 ya, maksimal 3. Nah, jika orderan kita di bawah 50, contohnya ada 40 orderan kita, maka maksimal kita itu hanya 4 boleh terlambat memprosesnya. Nah, kemudian yang kedua, tidak melakukan pelanggaran produk. Seperti apa saja pelanggaran produk itu? Yang pertama, menjual produk yang dilarang, kemudian menjual produk imitasi, kemudian melakukan spam, kemudian menggunakan halaman lama untuk produk baru. Yang kelima, menggugah kembali produk yang telah diblokir. Apabila ada produk kita yang sudah diblokir, kemudian kita hapus dan kita unggah lagi, maka sama dengan poin ke-6 ini, menggugah kembali produk yang telah dihapus oleh sistem. Kemudian yang ketujuh, menaikkan harga sebelum promosi. Ketika Anda melakukan promosi, contohnya promosi harga coret seperti diskon 5%. Sebelum promosi Anda lakukan perubahan harga terlebih dahulu. Artinya dinaikkan harga kemudian dipromosikan. Nah, ini yang salah, ini tidak boleh. Maka kita akan kena poin penalti atau denda. Memiliki respon chat yang kurang baik terhadap pembeli, menggunakan kata-kata kasar dan sebagainya. Penyebab terjadinya poin penalti atau denda yang menghalangi kita menjadi star seller. Nah, kemudian sobat, terakhir ada kriteria yang cukup riskan juga sobat. Perhatikan ini,
yaitu toko tidak memiliki riwayat yang tidak wajar. Bisa kita lihat dari beberapa hal berikut ini. Riwayat yang tidak wajar itu bisa saja dilihat dari pesanan yang tidak wajar seperti fake order. Apa yang dimaksud dengan hal seperti ini? Contoh, dia punya toko ada 3 di Shopee akunnya, akun 1 digunakan untuk membeli produknya sendiri. Jadi jangan sekali-sekali melakukan FO ataupun orderan fiktif jika memang ingin jadi star seller. Keduanya, riwayat tidak wajar ini bisa dilihat dari kejanggalan pada aktivitas akun. Apa saja itu sobat yang kejanggalan pada aktivitas akun ini? Seperti beli follower lah, menjual follower lah. Nah, jika semua persyaratan star seller Anda penuhi tapi Anda memiliki jejak digital melakukan kejanggalan seperti itu, maka jangan harap Anda akan jadi bisa star seller. Jika benar-benar ingin jadi star seller, sobat laksanakan saja aktivitas itu sebagaimana normalnya, jangan pernah sekali-sekali membeli follower. Yang ketiga, penyalahgunaan program Shopee untuk kepentingan pribadi. Ini juga sering terjadi seperti subsidi ongkir dan voucher. Nah sobat semuanya, kriteria star seller yang 9 ini sebenarnya gampang. Kalau sobat semuanya benar-benar mau serius membenahi toko sobat. Untuk sobat ketahui, butir 6 ini hanya ditargetkan 30 pesanan. Untuk sekedar informasi bagi sobat semuanya, kami ketika menjadi star seller tahun 2018 itu, itu dituntut 100 orderan atau 100 pesanan harus diselesaikan. Sekarang hanya 30 pesanan dengan 10 orang pembeli yang berbeda, atau minimal transaksi 100 juta. Itu sangat gampang untuk mencapainya jika kita tahu kiatnya. Semua persyaratan dan kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh penjual kalau mau jadi star seller di Shopee. Silahkan sobat cek lagi tokonya di Shopee. Apakah benar semua persyaratan dan kriteria tersebut sudah sobat penuhi? Dan jika sobat ingin tahu bagaimana cara cepat untuk jadi star seller di Shopee, akan kita bahas pada video berikutnya. Jika ada yang mau sobat diskusikan, silakan ditulis di komentar di bawah ini. Insya Allah akan kami jawab semuanya. Bagi sobat yang belum subscribe, kami ingatkan lagi untuk subscribe. Jika Anda suka, silakan di like video ini dan bunyikan tanda loncengnya agar menerima pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.